Yo, balik lagi bersama admin di sini di channel Voice Story, channel yang ngebahas semua hal yang berbau anime Gundam. Di video kali ini, admin akan mengajak kalian mengenal lebih detail tentang Gundam Frame dalam series Gundam Iron Blood Orphan. Teknologi apa saja yang mencakup pembuatannya dan kenapa 72 unit ini dibuat secara terbatas? Kita akan bahas di video ini. Namun, buat kalian yang baru di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar channel ini makin ramai dan dapat menjadi sebuah tempat berdiskusi untuk kita para pecinta Gundam. So, langsung masuk ke pembahasan. Semua Gundam Frame yang diproduksi pada era Perang Bencana 300 tahun yang lalu ini dikategorikan sebagai unit khusus yang mampu menembus kemajuan militer pada masa dahulu yang dibuat oleh organisasi di Galaron, yang mampu menyamai kemampuan unit mobile armor yang memiliki kecerdasan buatan, yang dahulu mengancam umat manusia pada perang yang dinamakan Perang Bencana. Proses pembuatannya dimulai dari frame atau bingkainya terlebih dahulu, baru kemudian armor sebagai pelindung, lalu persenjataan yang akan dipakai oleh unit jadinya. Bingkainya sendiri terbuat dari logam langka bernama nanolaminate, yang diidentifikasikan sebagai bahan yang kuat namun memiliki bobot yang ringan. Karena bahan tersebutlah, unit atau MS Gundam Frame dapat memiliki kecepatan yang tidak terhambat oleh berat maupun bobot sebagai penghambat. Masing-masing unit tiap framenya dibekali dua tenaga dari sebuah teknologi yang ditemukan bernama reaktor Ahab. Reaktor Ahab sendiri dalam animenya digambarkan sebagai teknologi atau mesin pembangkit energi yang berbentuk partikel yang disebut sebagai partikel Ahab, yang secara umur akan tetap awet sampai ratusan tahun dan akan selalu menghasilkan energi secara permanen ketika diaktifkan. Dengan ditenagai dua reaktor Ahab, bingkai Gundam Frame mampu mencapai tingkat pengeluaran energi yang tinggi. Itu sebabnya Gundam Frame yang teroptimalkan penggunaannya oleh pilot mampu bergerak lincah dan mempunyai daya hancur tinggi pada setiap serangan fisiknya, seperti yang ditunjukkan oleh Mikasuki pada pertempurannya melawan Mobile Armor Hasmal. Berbeda dengan unit Grace dan sejenisnya yang diproduksi pasca perang, yang hanya menggunakan satu reaktor Ahab saja, yang alhasil unit-unit tersebut hanya memiliki kemampuan yang terbatas. Dan karena unit Gundam Frame ini dapat mencapai output kekuatan tinggi berkat dua reaktor Ahab tersebut, dalam proses pembuatan bingkainya sangat sulit untuk membuat dua reaktor Ahab ini bekerja secara bersamaan agar mampu menghasilkan energi yang besar. Oleh sebab itu, hanya 72 bingkai Gundam ini yang mampu menjalankan dua reaktor Ahab tersebut secara bersamaan yang pernah diproduksi. Selain itu, untuk mempermudah penggunaan energi besar yang dihasilkan oleh reaktor Ahab tersebut, bingkai atau frame Gundam yang dibuat sebagai wadah penyalur energi reaktor Ahab pun dibuat berbentuk humanoid, yang mirip dengan kerangka manusia. Tujuannya agar pilot lebih mudah memahami setiap pergerakan dari unit mesin yang ia piloti. Setelah penelitian dan pembuatan bingkai yang mampu menampung dan menyalurkan kekuatan dari reaktor Ahab selesai, dan untuk lebih menambah potensi penuh dari energi reaktor Ahab tersebut, kemudian diciptakanlah sebuah teknologi sensorik organik yang disebut sistem Alayana Vijanana. Sistem ini mampu memberikan kesadaran lebih bagi sang pengguna, yaitu pilot, agar pilot dapat merasakan semua situasi yang terjadi pada unit yang ia kendarai. Salah satu contohnya saja menambah kesadaran seperti ketika saat ingin terkena serangan. Dan penjelasan sederhananya, pilot yang sudah dipasangi sistem Alayana akan merasakan mesin atau unit yang ia kendarai layaknya seperti tubuhnya sendiri. Namun, berkat kemampuan yang diberikan sistem ini, dampak negatif dari sistem Alayana juga mampu membuat pilot akan mengalami hal yang sama yang terjadi pada unitnya. Contohnya saja, seperti saat kehilangan bagian lengan unit Gundam atau bagian tubuh unit Gundam lainnya. Itu mengapa saat Shino tertembak peluru Dainsleif yang mengakibatkan Flauros kehilangan satu unit lengan kirinya, Shino pun merasakan sakit pada lengan kirinya karena dampak negatif dari penggunaan sistem Alayana ini. Adapun untuk memberikan fitur keamanan untuk sang pilot agar tidak terjadi seperti yang dialami Shino dalam penelitian pembuatan sistem Alayana,
Agar pilot tidak jauh terkena reaksi yang sama pada unitnya, maka setiap unit bingkai Gundam diberikan fitur keamanan otomatis. Fitur keamanan ini dapat otomatis aktif apabila unit Gundam Frame berada di jarak dekat dengan Mobile Armor. Contohnya saja kasus yang dialami oleh Akiro Atlan dalam episode 37 di season 2. Di mana ketika Akiro yang memiloti Gusion mulai menyerang mendekati Hasmal, sistem ini pun otomatis teraktifkan, yang membuat Akiro pingsan tak sadarkan diri dengan Gusion yang mengalami mati fungsi. Hal itu juga terjadi pada Mikasuki. Setelah Mikasuki menolong Raid yang diserang oleh Pluma-Pluma, Barbatos seketika berada di jarak dekat dengan Hasmal. Dan ketika Mikasuki akan menggunakan gaya bertarungnya yang buas, tanpa sebab Barbatos menonaktifkan dirinya dan tidak merespon fungsinya saat ingin digerakkan Mikasuki. Namun, fitur keamanan pilot ini dapat dinonaktifkan atau dilepaskan apabila pilotnya sanggup menerima umpan balik data dengan resiko yang sudah admin jelaskan sebelumnya. Dan itulah kenapa Mikasuki kehilangan bagian fungsi tubuhnya karena melepas fitur khusus ini pada Barbatos. Dan perkembangan terbaru untuk sistem Alayana yang diberi nama sistem Alayana tipe E, contohnya yang terpasang pada unit Kimari Spidar, sistem baru tersebut tidak memiliki resiko besar layaknya sistem Alayana terdahulu, karena perancangan sistem Alayana tipe E sudah dibekali otak hidup dari manusia lainnya. Sehingga otak pilot asli tidak akan terkena umpan balik data dan tidak akan mengalami cacat tubuh. Karena setelah sistem Alayana tipe E teraktifkan, otak yang tersimpan di dalamnya akan otomatis mengambil alih kendali dari pilotnya. Nah, itulah penjelasan tentang teknologi apa saja yang terpasang pada unit Gundam Frame dalam series Ibo. Kalau ada yang belum mengerti, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Tonton terus video menarik lainnya seputar anime Gundam di channel Voice Story. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Admin pamit undur diri, salam Gundam.